Banyak orang pengen kaya, tapi hanya fokus belajar bagaimana caranya untuk kaya. Padahal sebelum Anda belajar bagaimana caranya jadi kaya, yang perlu pertama kali dilakukan adalah membereskan penghambat atau hal yang menghambat seseorang jadi kaya. Karena ketika hambatan itu dibereskan, maka akan lebih mudah belajar jadi orang kaya. Nah, salah satu hal yang menghambat adalah belief system. Belief system yang menghambat kelimpahan. Dan itu biasanya sudah ada sejak kecil, karena pada saat kecil, orang tua atas ketidakmengertiannya memberikan nasihat yang kurang tepat. Contohnya, nah belajar yang rajin, nanti cari uang tuh susah, cari kerja itu susah. Nah, ketika itu masuk ke bawah sadar, karena diinformasikan berulang-ulang, maka ketika dewasa, dia punya database, punya prasangka bahwa cari uang itu susah, cari kerja itu susah, dan itu menjadi sebuah realita. Saya pun dulu mengalami demikian. Atau ada nasihat yang sepertinya benar, tapi ini berbahaya juga untuk mindset kelimpahan anak ketika nanti dewasa. Contohnya adalah nasihat, jangan pegang uang, uang itu kotor. Jangan mainan uang, uang itu kotor. Nah, ketika seperti itu, maka di bawah sadar anak akan ada memori yang kuat bahwa uang itu kotor. Sesuatu yang kotor harus dijauhi. Maka dewasanya, orang-orang seperti ini bisa kesulitan mendatangkan uang atau justru menjauhi uang atau kekayaan. Nah, harusnya gimana sih menasihati yang tepat? Harusnya pilihan katanya tepat. Contoh seperti ini. Nah, habis pegang apapun, cuci tangan biar bersih. Artinya, benda yang lain sebenarnya juga kotor. Tapi kadang orang terlalu mudah menyalahkan uang. Kenapa sih uang terus yang disalahkan? Padahal habis pegang mainan juga kotor. Habis pegang benda umum seperti handle pintu, habis pegang sepatu itu juga kotor. Nasihatnya harusnya adalah, nah, habis pegang apapun, cuci tangan supaya bersih. Lalu contoh lagi, supaya tidak menasihati cari uang itu susah, bahwa besok kerja itu susah. Bagaimana? Nah, belajar yang rajin, biar sukses, biar kaya, biar pinter, biar jadi pengusaha yang hebat. Nah, itu adalah nasihat yang tepat. Jadi, buat Anda sebagai orang tua, hindari menasihati anak yang diembel-embeli belakangnya negatif. Karena ketika itu masuk ke bawah sadar, itu akan cenderung menjadi realita kehidupan saat ini. Nah, bagi Anda yang sudah dewasa, Anda merasa susah cari uang, susah cari kerja, kemudian Anda menjauh dari kekayaan, kesulitan mendatangkan uang, bereskan dulu belief system yang menghambat Anda kaya. Karena ketika belief system Anda beres, maka Anda lebih mudah untuk kaya. Dan ingat, dengan keberadaan di luar negeri, bahwa di luar negeri ada uang banyak, itu lebih kepada rezeki Anda masih horizontal, gitu. Ya, Anda merasa atau menetapkan atau memprasangkai bahwa uang yang banyak itu adanya di luar negeri. Di Indo itu nggak banyak. Di Indo itu nyari uang susah. Sebenarnya itu yang terbentuk belief sistemnya, sehingga ya sudah adanya rezeki di luar negeri karena Anda sendiri yang menetapkan tujuannya itu. Kalau Anda bisa belief sistemnya itu diubah bahwa di Indo pun banyak rezeki, ya sudah, tidak harus di luar negeri pun juga banyak rezeki. Dan itu fakta kebalikannya ya banyak gitu. Tidak selalu orang yang di luar negeri selalu lebih kaya dibandingkan di Indo. Banyak orang-orang asli Indo juga yang jauh lebih kaya dibandingkan mereka yang ada di luar negeri. Nah, yang perlu dipancarkan adalah rezeki ini vertikal, gitu loh, ya, bukan horizontal. Horizontal itu apa? Hubungan Anda dengan orang lain, hubungan Anda dengan perusahaan, hubungan Anda dengan suatu tempat itu horizontal. Vertikal itu kepadanya, walaupun sebenarnya kalau yang dianggap Tuhan selalu di atas tuh, ya enggak juga sih, gitu loh. Ya, Tuhan ada di mana-mana, tetapi ini hanya istilah saja. Bahwa rezeki vertikal itu mau dimanapun rezeki banyak. Nah, ini perlu membentuk servo-servo kecil, gitu. Kalau Anda sudah ditetapkan semesta bahwa dilayani uangnya ada di luar negeri, ya ke Indo akan kesulitan. Makanya perlu membentuk prasangka kecil dulu bahwa walaupun saya di Indo, saya juga bisa menghasilkan uang. Nah, nanti di Indo menghasilkan kecil-kecil terus-menerus diulangi, akan menjadi servonya semesta. Oh, Bu Yayan ini rezekinya juga ada di Indo. Karena apa? Prasangkanya sudah berubah. Bahwa Tuhan mengikuti persangka hambanya itu bukan kalimat sepele, teman-teman. Itu makna yang betul-betul dalam, betul-betul luar biasa gitu. Ya, jadi
saran saya value sistemnya diubah, bahwa rezeki bukan lagi horizontal. Dan saya beberapa kali diizinkan mengalami bagaimana kehilangan income 2 jutaan per hari dari sebuah perusahaan. Ketika saya dalam tanda kutip penderita, wajarnya manusia ya kecewa dengan keputusan perusahaan, tapi nggak perlu lama, karena saya melampaui penderitaan dan ngerti kehendaknya gitu. Kan kamu sering ngomong, jadi kehendaknya apa? Kan kamu sering ngomong rezeki itu vertikal bukan horizontal. Nah, coba kamu alami sekarang. Ya. Apakah rezekimu di tangan perusahaan A atau di tanganku? Di tanganku, di tangannya. Pokoknya Tuhan, kalau memang begitu, saya alami, saya lampaui penderitaan ini. 4 bulan saya hampir nggak ada income, santai saja. Santai saja. Tapi di situ, ketika saya ada waktu untuk sendiri, ya kemudian mengakses higher self, intuisi, diberikan petunjuk. Kamu mau tak pakai lebih besar, gitu. Bisnis berikutnya ini. Nah, ini kan terjadi setelah saya mengakui bahwa bahwa rezeki ada di tangannya, gitu loh, bukan di versi horizontal lagi. Nah, teman-teman, ini buat semuanya juga ya. Kalau teman-teman nanti masih horizontal, Anda merasa rezeki ada di perusahaan A, maka ketika Anda sudah tidak di perusahaan A, siap-siap kehilangan rezeki, karena prasangka Anda begitu. Tapi kalau rezeki itu di tangannya, Anda nggak di perusahaan A, akan dikasih rezeki. Tinggal percaya nggak sama sang sumber itu. Tinggal mau percaya nggak. Kalau nggak mau percaya, ya nggak akan terjadi. Gitu. Makanya jangan ada keraguan lagi kepadanya gitu. Makanya mendekat itu salah satu kunci utama itu. Ya, saya pernah memberikan sentilan voice note yang lumayan agak bisa dikatakan ada agak pedes ya gitu, dalam tanda kutip agak tajam gitu ya. Gini, kalau Anda sudah percaya, kenapa Anda khawatir? Percaya sama Tuhan nggak? Percaya. Tapi percaya kenapa khawatir gitu loh. Nah, kalau Anda khawatir, terus apa gunanya Anda berdoa? Coba. Anda berdoa kepada sosok atau kepada sang yang tidak Anda percayai gitu loh. Ya. Kalau Anda sudah percaya, doa itu bukan hanya sekedar ritual, batin. Ya, itu sudah menjadi doa yang luar biasa. Gitu. Tetapi yang tidak percaya, kok saya sudah sholat 5 waktu, sudah rajin ke tempat ibadah, tapi kok nggak ada perubahan. Lah, kamu percaya nggak sama yang kamu ajak doa gitu? Nah, coba misalkan Buya, kendalanya adalah percaya nggak di Indo ini ada rezeki yang banyak. Kalau misalkan keinginannya pengen ke Indo gitu ya, pengen pulang balik ke Indo, tapi kalau enggak ya sudah, selama Anda nyaman di situ, rezeki Anda banyak ya nggak apa-apa. Yang penting ketika itu misalkan ya belum mandiri, masih kerja ikut orang misalkan ya, kalau udah mandiri nggak apa-apa. Kalau masih ikut perusahaan ya hati-hati gitu loh, supaya teman-teman semuanya bukan hanya Buya ya, itu bahwa rezeki itu vertikal. Termasuk kok saya ditipu nggak balik-balik, dipinjam nggak balik-balik, kalau Anda itu sudah vertikal akan diganti lebih kok. Betul. Tapi kalau masih gara-gara dia ya, saya juga pernah ketemu juga sama sahabat yang, wah sebenarnya Mas, permasalahan hidup saya akan selesai ketika rumah saya terjual gitu. Loh, terus saya batin, apa fungsinya Tuhan coba itu? Kok seolah-olah rumah sebagai solusi ketika terjual masalah selesai. Lah terus Tuhan perannya di mana gitu? Nah, jadi kadang kita itu mudah tergoda dengan apa yang nampak di dunia. Makanya pikiran spiritual ini benar-benar menjadi pondasi yang kuat ketika Anda rezeki di tangannya ya, bahwa ketika jatah saya segitu ya pasti segitu. Karena kan gini, kita di dunia ini digaji berapa olehnya itu tergantung kelayakan kita menerima. Karena kan Tuhan tidak pelit. Ada yang di sini Tuhannya pelit? Ada ya, saya yakin nggak ada ya. Tidak ada yang Tuhannya pelit. Artinya apa? Kalau Anda layak diberi lebih, Anda pasti diberi lebih. Jadi simpelnya Happy Hock ini melayakkan diri untuk diamani lebih banyak, dengan cara semua materi itu untuk melayakkan diri. Karena mindsetnya sudah benar, sudah dekat betul dengan sang sumber rezeki,
sudah rezekinya sudah vertikal dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saya pun sampai sekarang sudah nggak ada kekhawatiran tentang uang gitu loh. Karena Tuhan tidak pelit kok. Tuhan itu mau kasih kok sesuai kelayakan saya. Kalau saya layaknya baru nerima misalkan 1 miliar, ya kalau saya pengen lebih ya tugas saya melayakkan lagi, melayakkan untuk 2 miliar atau puluhan miliar atau ratusan miliar gitu, atau triliun gitu. Kalau saya belum dapat triliun berarti saya belum layak. Nah, tugas teman-teman bagaimana supaya layak diamanai lebih. Hanya sesempil itu sebenarnya, algoritmanya hanya seperti itu. Itu ya Bu Yeyen ya. Jadi kembalikan rezeki dari sang sumber rezeki ya. Jangan sampai teman-teman merasa ini kerja keras saya ya. Ini karena saya begini, karena saya begini. Anda tidak dibernafaskan olehnya pun itu selesai ya, selesai. Jadi terlalu sombong kalau mau mengatakan bahwa saya dapat begini karena saya di sini, karena saya melakukan ini. Itu sebagai bagian dari karya saja. Kalau Tuhan mengizinkan itu nggak terjadi, nggak dapat dari untuk jadi hak Anda, ya akan kelewat.